Wayang Kamasan itu adalah lukisan Bali yang pertama ya. Jadi diusahakan semua kelihatan ya, figur tuh, kakinya enggak terpotong. Kalau yang benar-benar Kamasan. Berawal dari jatuhnya kerajaan Gegel ya, pindah ke Semarapura. Nah, di sana pada abad ke-17 dalam pemerintahan Dalem Watu Renggong, nah di sanalah lukisan Kamasan itu mulai berkembang, yang mana raja itu memberi perhatian penuh terhadap seni yang berkembang saat itu ya, tari, lukis. Nah, di sanalah diberi kesempatan seorang seniman yang dari Banjar Sangging sini ya, Kamasan. Nah, itu untuk memperlihatkan kebolehannya melukis dalam ajang lomba seperti itu ya. Nah, diminta untuk melukis satu sosok figur Modare ya, raksasa Modare. Nah, beliau ini yang bernama Gede Mersadi ya, pelukis Gede Mersadi. Nah, itu berhasil memuaskan raja tentang sosok Modare ini. Nah, makanya beliau ini diberi gelar Patih Modare ya, gelar kehormatan dari raja. Jadi Patih Modare atau Mahudara. Nah, itulah beliau sebagai perintis wayang Kamasan. Pada zaman itu, lukisan wayang Kamasan mengambil cerita dari epik Ramayana dan Mahabharata, dengan pemuatan yang tidak meninggalkan ruang kosong pada kanvas. Seringkali lukisan pun bisa mencapai panjang beberapa meter, karena pelukis secara detail menggambarkan alur cerita dan tokoh-tokohnya. Sehingga melihat lukisan Kamasan itu bagaikan membaca sebuah komik. Yang biasa dilukis pada lukisan Kamasan yaitu cerita pewayangan itu. Ya, cerita Mahabharata, Ramayana, Sutasoma, Tantri, yang cerita rakyat itu berayut. Juga Dewa Nangesange dia, dewa-dewa itu khusus di pura biasanya, di pura, di Merajan itu. Yang ambil dari cerita pewayangan ya. Di dalam karya lukis wayang Kamasan tidak hanya menonjolkan figur wayang saja dia. Pendukungnya tuh banyak. Pohon tapi mempunyai ciri khas Kamasan ya. Pohonnya ciri khas Kamasan, awan, matahari, ada simbol matahari, bintang, petir, apa namanya kalau istilahnya, klep gitu. Itu bermuka mecaling dia, punya caling kayak raksasa tapi kayak anjing. Tapi ada apinya ya. Hujan juga digambarkan pendukung. Di samping juga orang-orang juga seperti kehidupan orang Bali itu seperti berayut kan, orang biasa berayut kehidupan masyarakat Bali dari ngotonin itu potong gigi, metatah, ngaben tuh diceritakan dalam berayut. Tantri binatang, ini cerita tentang binatang satu ya di dalam hutan. Ada anjing, ada isi hutan dah, ada singa, ada lembu. Itu juga ada di lukisan Kamasan. Batu-batuan, rumput-rumputan, banyak yang ada di seperti alam itu ya. Masuk semua isi alam tuh digambarkan nih. Tidak hanya semata-mata cuma figur wayang saja. Itu semua mencakup, semua langgap isi bumi lah, semua dilukiskan. Untuk membedakan tokoh-tokoh, dia udah punya dia pakem. Kalau Manisan tuh mukanya gimana? Manisan tuh mukanya ya manis, kayak bagus itu, ndak ada kumis dia. Kayak Arjuna lah, ambil tokoh Arjuna itu Manisan lah. Ada tokoh Manisan, dan itu kerasan. Kalau keras tuh kan matanya bulat, berkumis seperti Rahwana, ada taringnya. Seperti Anoman tuh tetap dia itu ada kayak monyet. Itu dah yang membedakan ya. Dari karakternya itu kerasan. Kalau Bima dia matanya bulat ya. Kalau Manisan matanya ya sipit gitu, yang sayu. Perempuan ya sayu dia. Kalau itu dia membedakan ya. Tetap dan enggak berubah dia. Harus sesuai dengan yang sudah ada.
Untuk manisan dia proporsinya anatominya satu kepala, badan, dua kepala, kaki, tiga kepala. Kalau roncodan dia agak pendek dia, enggak jangjang ya. Kalau Arjuna kan jangjang ya. Lebih tinggi. Kalau roncodan ya lebih pendek ya, seperti tualen, di morda itu, punakawan tuh. Enggak dia semampai itu perutnya buncit gitu. Itu dibedakan ya. Proses dari lukisan wayang kamasan, dia menggunakan dengan kain katun atau disebut belacu, didapatkan di toko, di pasar gitu. Dan itu digerus pakai kerang laut supaya mengkilat ya. Proses ngerus ini tidak bisa tergantikan dengan alat yang lain modern gitu ya. Jadi harus seperti ini prosesnya. Setelah pembuatan kanvas, sketsa atau ngedum karang, apa ceritanya, berapa adegan yang cukup dengan media kanvasnya, sesuai dengan media kanvas. Kalau pendek dia ambil adegan-adegan yang penting-penting saja. Itu ngedum karang. Setelah itu nyeket dengan areng dulu dipakai, arang pohon dipakai. Setelah itu baru ngereke dengan tinta yang dibuat dari jelaga yang dulu, kalau sekarang udah pakai tinta. Setelah selesai ngereke, mulai dengan proses pewarnaan yang pertama diambil dari warna muda, warna kuning, itu ketua tambah tua, sampai merah sampai hitam. Kalau dulu masih dengan warna alam, kuningnya itu dulu didapat di Pulau Serangan dengan namanya batu pere istilahnya. Untuk mendapatkan warna kuning, merah muda, coklat, itu batu pere itu. Dia dalam satu bongkahan batunya itu kita pilah. Ada kadang-kadang beberapa, ada yang kuning, ada merahnya, ada coklat. Enggak satu batu itu kuning aja, enggak. Paling nyampur dia. Kalau tintanya dari asap lampu dulu kan belum ada listrik, itu ditampung. Warna biru dapat dari pohon ya, pohon taum namanya, dapat dari pohon. Itu tanaman liar. Warna merah itu warna dari kincu dia. Kincu itu dari Cina. Warna kincu sama lemnya itu yang disebut hancur, lem hancur istilahnya. Kalau bikin warna putih dari tulang babi guling ya, kepalanya diambil. Itu dibakar, setelah jadi gini dia pembakaran itu jadi putih tulangnya, sampai putih sekali, itu udah jadi. Kayak hancur itu. Kalau pere itu kan ditumbuk dulu biar bersih serbuk, campur dengan lem, air secukupnya sampai kering dia melentet gitu, baru bisa diambil ini warnanya, sarinya kita ambil. Udah selesai pewarnaan, finishing, nyawi di detail hiasan tuh, emas-emasannya, aksesorisnya semua sampai muluin, ada bulu-bulunya. Ya itu setelah nyawi nyocain di soca-soca, di hiasan emas-emasnya kan ada socanya, itu diisi merah. Itu nyocain. Terakhir meletik ya, sinar di socanya, terus di giginya, di kuku gitu. Udah selesai dah. Seiring berkembangnya zaman, lukisan wayang kamasan pun mulai berkembang dan beradaptasi.
akan tetapi tetap menyesuaikan dengan pakem-pakem yang dimilikinya. Karena warna alam itu sekarang sudah susah didapat, apalagi sekarang warna pere sudah tidak bisa didapatkan lagi. Ada tapi untuk proyek khusus dia untuk di pura itu baru digunakan untuk warna alam. Karena sudah tidak didapat lagi, maka beralih ke warna sintetis sekarang, akrilik. Tapi kita cari warnanya yang kuning seperti apa, kayak warna alamnya yang kuning, merah. Gimana seperti warna kincu, birunya, warna taum, sekarang dari akrilik supaya bisa didapatkan dari warna biru alam. Perbedaannya sih ya tidak begitu jauh sih kelihatan, cuma dia itu lebih cerah ya. Itu karena susah didapat, samping itu juga prosesnya lama. Sekarang kan kita kalau pakai warna alam kurang praktis, kadang-kadang kan orang sekarang yang pesen lukisan dia pakai waktu, minta 2 minggu harus selesai. Kalau pakai warna alam tidak bisa, lama dia prosesnya. Kalau bikin warna kuning aja 1 jam baru bisa dapat warna kuning kalau dari warna alam. Kalau sekarang kan langsung udah jadi, tinggal oles. Kita secara komersial jalan warna sintetis ya, karena kejangkauan orang kan tidak bisa kan. Soalnya di Kamasan kan orang-orang lokal yang banyak untuk di pura, untuk rumah. Itu yang banyak pesan-pesan lukisan. Kalau warna alam sekarang itu udah proyek khusus ya. Kalau di pura ya jelas tuh untuk persembahan harus yang terbaik kita gunakan, makanya warna alam. Keelokan lukisan gaya Kamasan membawa nilai tersendiri di mata orang-orang. Tidak hanya orang lokal Bali, tapi juga nasional, dan bahkan internasional. Nilai ini membawa lukisan wayang Kamasan menuju bentuk-bentuknya yang lain. Dulu juga di parbe itu, di kayu juga ada, dibikin parbe, di karya-karya. Itu medianya yang dulu. Kalau sekarang karena pariwisata, dia berkembang ke media topi dari bambu itu yang namanya capil, pak tisu dari bambu. Karena itu perubahan adanya pariwisata kan, jadi supaya bisa berkembang dia ke komersial ya, dari kipas, bambu, tempurung gitu, macam-macam ya. Sekarang karena perkembangan pariwisata. Lukisan gaya Kamasan menjadi salah satu lukisan klasik Bali yang terkenal hingga ke kancah dunia. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh penggiatnya. Salah satu tokoh yang luar biasa kecintaannya terhadap lukisan ini adalah almarhum I Nyoman Mandre. Pak Nyoman Mandre, dia itu sangat konsen terhadap lukisan gaya klasik Kamasan. Dia dari kecil dia sana dia tertarik dengan lukisan. Waktu itu kan tidak ada kertas. Beliau Pak Nyoman Mandre masih kecil tuh tidak pakai celana. Dia melukis di tanah ya. Lihat pamannya Pak Dogol tuh melukis. Dari SMP beliau sudah bisa jual karya, jual sket waktu itu. Setelah itu beliau udah SMA sudah tidak jual sket. Dia khusus untuk karya beliau sampai selesai. Yang mesen sket tuh banyak yang ngantri karena bagus sketnya. Ini duluan, nggak enak sama keluarga yang mesen sketnya kan, beban ya. Makanya top dia jual sket, dia berkarya sendiri sampai selesai. Sampai berpameran ke luar negeri, ke Jerman, di koleksi di museum-museum karyanya. Banyaklah berpameran karena dia serius sekali dengan karyanya, betul-betul serius. Nggak sekedar jadi lukisan, nggak, betul-betul tenaganya itu dituangkan di karya lukisan. Nah, kalau saya pribadi ya sebagai anak beliau ya, seorang seniman memang punya nama ya, karena memang dedikasi beliau sangat tinggi terhadap perkembangan lukis Kamasan dengan membina dan melestarikan wayang Kamasan. Nah itu saya sangat bangga tentunya ya punya ayah seperti beliau. Nah itu tentunya juga menuntun saya menjadi sosok yang mandiri ya, bisa juga melukis ya,
Dari sosok beliau lah saya meneladani ya, dari sikap beliau yang disiplin, karakter beliau memang. Nah itu jangan sampai lukisan Kamasan itu punah itu ya. Kalau tidak ada pembinaan seperti itu, tentunya lukisan Kamasan ya tidak ada penerusnya ya, karena tidak banyak yang tokoh yang seniman seperti itu yang mau membagi ilmunya ya, membagi keahliannya kepada orang lain gitu ya. Nah beliaulah sosok yang memang mau berbagi ya, membimbing anak-anak. Sepeninggal beliau ya tentunya ya setidaknya bisa meneladani beliau ya, sehingga bisa saya membimbing anak-anak juga ya dalam kesibukan saya sebagai guru ya di sekolah, sebagai orang tua. Nah jadi meluangkan waktu anak-anak juga itu menyenangkan bagi saya, seperti beliau juga senang dengan anak-anak ya, memberikan apresiasi pada anak-anak yang memang mau belajar gitu. Atas kesadaran beliau untuk menjaga warisan dan mutu dari lukisan wayang Kamasan, pada tahun 1970-an Inyoman Mandre membuat langkah awal dengan mengumpulkan anak-anak yatim piatu untuk dilatih melukis. Hingga sekarang berkembang menjadi sebuah sanggar lukis yang bernama Sanggar Lukis Wasundari. Anak-anak yang belajar, nah itu kadang-kadang kan kita tidak bisa memaksakan ya untuk belajar melukis. Kalau memang tertarik ya datang ke sanggar. Tentunya yang memang dari lingkungan sini ya, nah itu memang dia sudah lingkungannya melukis ya, mungkin orang tuanya karena memang tidak punya waktu untuk membimbing ya disuruh ke sini sama orang tuanya, sana belajar gitu di sanggar. Nah itu tentunya nanti banyak anak-anak ya, teman-teman ada di sana banyak itu berkumpul. Nah itu yang membuat mereka tertarik juga. Kalau di sini belajar ya di lingkungan sini ya tidak bayar gitu. Kita tidak bebankan biaya. Mereka mau belajar ya kita senang gitu ya, mereka tertarik untuk melestarikan setidaknya lukisan Kamasan. Ya kalau memang seperti ada tamu dari mancanegara ya atau di luar Kamasan ya kita dana sukarela untuk menyumbang di sanggar ini ya, pemeliharaan sanggar gitu ya, tidak kita patok berapa gitu. Dalam program kalau melukis wayang Kamasan ada programnya gitu, program dasar, program mulai bentuk gitu ya, dan finishing sampai ke kanvas gitu. Nah kalau anak-anak yang SD ya tentunya dasar kita kasihkan, tidak langsung figur gitu. Kalau anak-anak yang sudah dewasa baru belajar ya langsung kita kasih figur ya, karena memang sudah daya pikir nalar mereka sudah beda gitu. Sepeninggal almarhum ya semangat beliau tetap ada itu ya, untuk bagaimana beliau ingin tetap sanggar itu bisa berjalan ya, karena memang cita-cita beliau itu ya agar sanggar ini memang tetap berkembang ya. Bagi pelukis wayang Kamasan, melukis sudah menjadi mata pencaharian bagi mereka. Mereka juga memiliki misi mulia untuk melestarikan warisan budaya berupa lukisan gaya wayang Kamasan. Tapi bagaimana ketika misi mulia ini tidak sejalan dengan kesejahteraan yang mereka dapatkan? Kalau sudah kesejahteraan tidak bisa terpenuhi, pasti orang-orang Kamasan pasti meninggalkan lukisan Kamasan ini. Sekarang masih bisa tetap, yaitu kesejahteraannya sudah masih, karena orang-orang lokal, orang-orang Bali lah disebut lokal, masih sangat membutuhkan karya Kamasan, lukisan Kamasan untuk dekorasi rumahnya, untuk di pura, untuk merajan, masih bisa dilakoni, makanya masih bisa tetap jalan wayang Kamasan itu. Kalau sudah kesejahteraan sudah tidak ada, pasti akan ditinggalkan. Ya harapan saya untuk ke depan masih ada yang bisa mewarisi, masih ada yang bisa menjaga, yang melanjutkan warisan dari lukisan Kamasan ini. Saya lihat sudah jarang sekarang. Kalau dulu ya masih banyak
Kalau sekarang kan sudah beda, zamannya beda. Sekarang kan mana yang lebih menjanjikan kesejahteraan pasti itu. Sekarang kan teknologi. Ya anak-anak sekarang saja. Kalau dulu kan saya SD itu dari jam 8, jam 12 sudah pulang sekolah. Kalau sekarang kan anak-anak sekolah dia belajarnya sampai sore dia. Setelah di sekolah dia les. Dia sampai sore gitu. Nggak ada waktu dia untuk melukis kamasan. Makanya perlu ada lomba-lomba lukisan kamasan. Kalau nggak dilombakan di sekolah kan nggak mau belajar anak-anak itu. Nggak mau mengenal ya lukisan wayang. Makanya perlu dilombakan. Kalau nggak gitu, nggak mau belajar. Pas lomba pasti rame ya orang mau belajar lukisan kamasan ini. Ya pemerintah juga harus gini, ada perhatian juga untuk ini. Kalau nggak gitu ya bisa gini ditinggalkan lukisan kamasan.